warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat juara? Sudah istirahat siang, sudah makan siang, sudah makan siang, sudah sholat juga ya. Hari ini kita membahas tentang sistem ekskresi. Nah, tadi kan teman-teman atau sobat juara sudah makan siang nih. Sebagai makhluk hidup, kita tadi teman-teman semua sudah makan siang. Nah, sebagai makhluk hidup kita memerlukan energi untuk metabolisme tubuh kita. Nah, yang kita tahu bahwa makanan yang kita konsumsi tidak semuanya diserap oleh tubuh kita. Nah, sebagian besar zat tersebut akan dibuang dalam bentuk zat yang akan dieliminasi. Next. Nah, pengeluaran zat dalam tubuh kita ada 3 pengeluaran zat. Ada yang disebut sebagai sekresi, ada yang disebut sebagai ekskresi, dan ada yang disebut sebagai defekasi. Nah, pengeluaran zat yang disebut sebagai ekskresi adalah pengeluaran zat yang masih bisa bermanfaat bagi tubuh kita, seperti hormon, enzim, itu yang disebut sebagai sekresi. Sedangkan defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan. Nah, tadi kan teman-teman habis makan siang nih, kemudian makanannya diserap sama tubuh. Nah, tidak semuanya diserap, lalu ada yang dibuang. Nah, pembuangan zat sisa pencernaan itulah yang disebut sebagai defekasi. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita, yang kalau dia masih ada dalam tubuh kita, dia bisa menyebabkan racun atau bisa menyebabkan toksik. Next, nah yang dibahas hari ini adalah tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi pada manusia, sistem pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh, ada 4 alat ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah hati, kemudian yang keduanya adalah paru-paru, kemudian kulit, dan kemudian yang terakhir adalah ginjal. Next. Nah, sebagai alat ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil oksidasi zat makanan. Nah, tadi ada 4 alat ekskresi. Yang pertama adalah si paru-paru. Nah, paru-paru dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil dari oksidasi makanan. Nah, kemudian yang kedua adalah kulit. Nah, yang kita tahu kulit berfungsi sebagai alat proteksi, yang teman-teman tahu sebagai pelindung tubuh kita. Nah, ternyata si kulit itu juga berperan dalam proses ekskresi. Dia mengeluarkan keringat dan minyak. Bayangin kalau teman-teman atau sobat juara nggak bisa keringetan, apa yang terjadi? Kemudian dia menghasilkan minyak. Nah, minyak ini juga punya peran penting untuk melembabkan rambut kita. Kemudian yang ketiga adalah hepar atau hati. Sebagai organ terbesar,
hati mengeluarkan warna bagi urin, kemudian bagi feses dan sebagai sistem ekskresi, dia menghasilkan urea. Yang terakhir adalah ginjal. Nah, si ginjal fungsinya adalah untuk menyaring darah, kemudian dia menghasilkan urin. Next. 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 Kulit. Tadi alat ekskresi yang pertama adalah paru-paru, kemudian kulit. Kita bisa lihat lapisan kulit kita. Yes. Dari yang ada di layar Sobat Juara semua, di situ ada penampang kulit. Nah, dari penampang kulit tersebut bisa dilihat bahwa ada 3 lapisan kulit. Ada yang lapisan paling atas, namanya adalah stratum corneum. Kemudian ada epidermis. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis, dan yang paling bawah adalah lapisan hipodermis. Nah, lapisan paling atas, epidermis, fungsinya adalah untuk proteksi bagi tubuh kita. Sedangkan si kulit sebagai alat indera, kulit sebagai alat ekskresi, dia ada di lapisan kedua, di lapisan dermis. Di situ bisa dilihat bahwa ada kelenjar sebase dan ada kelenjar sodorifera di situ. Di alat ekskresi yang pertama, dia ada paru-paru, dia menghasilkan karbon dioksida dan H2O, uap air. Kemudian yang kedua adalah kulit atau kupat di lapisan dermis, di lapisan kedua. Di situ dia punya 2 kelenjar. Nah, ada yang disebut sebagai kelenjar keringat, dan ada yang disebut sebagai kelenjar ingat. Nah, ada 2 kelenjar ya kalau Sobat Juara ingat sekali lagi, ada yang disebut kelenjar keringat dan ada kelenjar minyak. Nah, di beberapa soal penampang melintang kulit sering keluar sebagai soalnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gambarnya. Kalau dia adalah kelenjar keringat, dia melekat pada rambut. Nah, itu dia kalau kelenjar minyak, dia melekat pada rambut. Itu adalah kelenjar minyak. Sedangkan kalau kelenjar keringat, dia punya saluran sendiri ke bagian atas di pori kulit kita. Gitu. Kelenjar minyak disebut sebagai kelenjar sebase. Sedangkan kelenjar keringat dia disebut sebagai kelenjar atau glandula sodorifera. Oke, next. Kalau si hati, dia punya peran yaitu membentuk warna. Dari siapa? Dia membentuk warna urin, kemudian dia membentuk warna feses, kemudian dia membentuk warna dari si getah empedu. Nah, bagaimana sih hati bisa membentuk pewarna bagi urin, pewarna bagi feses, kemudian pewarna bagi getah empedu? Jadi, hati punya peran dalam membongkar sel darah merah. Usia sel darah merah dalam tubuh kita itu sekitar 120 hari. Nah,
Ketika usianya sudah lebih dari 120 hari, dia akan kembali ke hati untuk dibongkar. Dari gambar di situ bisa sobat juara lihat bahwa si eritrosit akan dibongkar menjadi si hemin dan globin. Nah, si hemin akan dipecah menjadi dilifeskin, kemudian dirubah menjadi pewarna urin. Nah, menjadi warna urin, warna feses, dan getah empedu. Kalau getah empedu, dia adalah bilirubin. Sedangkan kalau pewarna feses, dia adalah urobilin. Urobilin, kemudian kalau pewarna urin, dia adalah strekobilin. Nah, kemudian nanti si pewarna urin ini akan dibuang oleh alat ekskresi yang terakhir, yaitu ginjal. Next kata. Alat ekskresi yang terakhir adalah ginjal atau yang disebut sebagai red. Fungsi dari ginjal adalah untuk menyaring darah, kemudian dia menghasilkan urin. Jumlah ginjal pada tubuh kita sepasang. Jumlah ginjal kita sepasang. Nah, adanya di rongga perut bagian belakang dekat dengan tulang panggul. Ini bagian ginjal. Kemudian ini ada saluran ureter. Kemudian ini adalah kantung kemih. Saluran bawahnya disebut sebagai ureter. Oke. Nah, ginjal punya peran yang sangat penting sekali. Yang pertama, dia membersihkan darah dan sisa metabolisme dari tubuh kita. Fungsinya adalah untuk membersihkan darah dan sisa metabolisme di tubuh kita. Contohnya seperti apa? Tadi ketika di hati ada pembongkaran protein, kemudian dia menghasilkan urea. Nanti dia akan dibuang lewat urin si urea yang tadi. Kemudian fungsi ginjal yang kedua, dia adalah mengeluarkan zat yang berlebih. Mengeluarkan zat berlebih. Contohnya ketika teman-teman sobat juara mengkonsumsi obat-obatan, nah dia jika berlebih akan dibuang melalui urin. Kemudian yang kedua adalah mengatur kadar air di dalam tubuh. Itu adalah fungsi dari ginjal. Oke, next sekarang. Oke, ini bagian dari ginjal, penampangnya. Bagian yang bulat bisa dilihat di layar bahwa itu adalah ginjal, kemudian ada saluran penghubung antara ginjal dengan kantung kemih, namanya adalah ureter. Kemudian urin nanti disimpan sementara di kantung kemih, lalu akan keluar melalui ureter. Nah, ginjal ketika dia di sayap melintang, maka akan nampak 3 bagian dari ginjal. Yang paling luar disebut sebagai korteks, kemudian bagian dalam ini disebut sebagai medula ginjal, lalu bagian di tengah disebut sebagai pelvis venosus. Nah, nanti dari rongga ginjal dia akan masuk ke saluran yang disebut sebagai ureter. Oke, next kakak.
Nah, kalau bagian ginjal ini kemudian diperbesar, maka akan nampak sebuah unit fungsional dari ginjal. Bukan sebuah ya, sebenarnya dia banyak sekali atau ribuan bahkan terdapat di ginjal. Namanya adalah nefron ginjal. Ingat ya, nefron bukan neuron. Kalau neuron dia adalah sel saraf. Nah, kalau unit struktural fungsional pada ginjal dia disebut sebagai nefron ginjal. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia ada di bagian korteks, ada di bagian medula, dan ada di bagian pelvis terminalis bagian bawahnya. Nah, si nefron ginjal ini terdiri dari apa? Bagian bulat disebut sebagai glomerulus. Isinya adalah banyak sekali pembuluh darah. Kemudian bagian yang menyelingkupinya disebut sebagai kapsula Bowman. Nah, lalu bagian selanjutnya adalah bagian tubulus. Bagian selanjutnya adalah bagian tubulus ginjal. Nah, kita perbesar ya. Oke, namanya adalah nefron ginjal. Oke, nah, bagian unit struktural fungsional yang berfungsi untuk menyaring darah menghasilkan urin disebut sebagai nefron ginjal. Nah, si nefron ginjal ini terdiri dari yang disebut sebagai badan Malpighi, yang ini dia adalah glomerulus. Ini bagian glomerulus, dan yang melingkupinya disebut sebagai kapsula Bowman. Nah, dan yang seterusnya disebut sebagai bagian tubulus. Dia terdiri dari apa? Tubulus contractus proximal, kemudian lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan bagian yang disebut sebagai ductus collectivus. Oke, nah ada 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Nah, singkatannya adalah Firaun. Yang pertama disebut sebagai filtrasi. A-nya adalah augmentasi. Ya. Filtrasi yang kedua adalah reabsorpsi. Yang ketiga adalah augmentasi. Nah, ini proses pembentukan urin. Ketika si darah masuk ke dalam ginjal, maka darah akan masuk ke bagian glomerulus. Di glomerulus inilah darah akan mengalami proses yang disebut sebagai filtrasi atau yang disebut sebagai penyaringan. Nah, darah yang difiltrasi adalah yang ukurannya besar akan dikembalikan kepada pembuluh darah. Seperti apa? Seperti bagian darah dan kemudian protein. Sedangkan yang kecil dia akan masuk ke tubulus contractus proximal. Itu terjadi di peristiwa filtrasi. Next.
filtrasi. Filtrasi dia adalah penyaringan. Kemudian dia terjadinya di bagian yang disebut sebagai glomerulus. Kemudian kalau dia partikelnya besar, jika dia adalah partikel besar, darah dan protein, maka dia akan dikembalikan ke pembuluh darah. Nah, dia yang akan difiltrasi. Sedangkan yang ukurannya kecil, dia akan masuk ke tubulus kontropus proksimal sebagai urin primer. Seperti apa contohnya yang lebih kecil? Nutrisi, air, garam, kemudian asam amino, maka dia akan masuk ke tubulus kontropus proksimal. Oke. Kemudian tadi Firaun, yang keduanya R ya berarti ya. Yang kedua adalah R, disebut sebagai reabsorpsi. Re artinya kembali, absorpsi artinya menyerap. Berarti itu terjadi penyerapan kembali. Next. Nah, kalau dari gambar ini bisa dilihat bahwa terjadi penyerapan air berkali-kali, baik itu di tubulus kontropus proksimal, kemudian di lambung Henle, kemudian di tubulus kontropus distal. Namanya adalah reabsorpsi, terjadinya di bagian tubulus. Nah, apa yang direabsorpsi? Yang direabsorpsi adalah zat yang masih berguna bagi tubuh kita. Yang direabsorpsi adalah nutrisi. Ya, direabsorpsi dia adalah nutrisi. Tapi dia makanan. Dia adalah glukosa, kemudian asam amino. Lalu apa lagi? Ketika di lengkung Henle yang turun, yang diserap adalah air. Sedangkan di lengkung Henle yang naik, yang diserap adalah garam. Hasil sisanya disebut sebagai urin sekunder. Nah, itu sobat juara. Proses yang ketiga, kita lanjut. Yang ketiga disebut sebagai augmentasi. Nah, augmentasi artinya adalah penambahan zat yang sudah tidak berguna dan dia akan dibuang lewat ginjal. Dia akan dibuang lewat urin. Siapa saja zat tersebut? Tadi dari hati ada urea, dia akan dibuang. Kemudian kreatinin, kemudian asam urat. Nah, zat tersebut akan dibuang dan dia akan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, hasil akhir dari augmentasi disebut sebagai urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya jadinya dia mengandung apa saja? Dia mengandung zat yang sudah tidak dibutuhkan, ada urea, ada kreatinin, kemudian ada asam urat, kemudian ada ion H+, K+, amoniak yang membuat urin kita berbau. Itu juga dibuang lewat proses augmentasi. Oke, nah kemudian tadi kalau dari gambar yang tadi proses pembentukan urin terjadi di ginjal. Kemudian dia melewati tadi dia terjadinya di ginjal.
ginjal. Tadi terjadi di bagian glomerulus. Kemudian dia masuk ke kapsula Bowman, lalu masuk ke bagian tubulus dari ginjal. Nah, mereka ada di mana? Ada di bagian tengah, ada di bagian lalu ke rongga ginjal yang disebut sebagai pelvis renalis. Lalu saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih namanya adalah ureter. Kemudian ke kantung kemih atau yang disebut sebagai vesika urinaria. Nah, di sini si urin akan ditampung sementara sampai kantung kemihnya penuh atau sampai maksimal gitu. Sampai dia penuh sekali, baru dikirim responnya ke sumsum tulang belakang bahwa kantung kemihnya penuh. Nah, kemudian akan ditanggapi sama otak bahwa kantung kemihnya penuh, direspon sebagai rangsangan ingin buang air kecil atau yang disebut sebagai micturition. Maka urin akan keluar ke bagian disebut sebagai ureter. Itu sebetulnya proses pembentukan dari si urin. Oke, bisa dilanjutkan teks. Oke, gangguan pada sistem ekskresi. Di situ ada yang disebut sebagai nefritis, kemudian ada yang disebut sebagai nefritis, kemudian ada yang disebut sebagai pokoknya kalau dia di belakangnya adalah tistis, berarti dia adalah radang. Nah, kalau dia adalah hepatitis, berarti dia adalah radang pada hati. Kalau nefritis, berarti dia radangnya pada nefron ginjal. Berarti dia disebabkan oleh virus atau dia disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada juga yang disebut sebagai poliuria, berarti produksi urinnya berlebih. Tadi ada bagian yang disebut sebagai reabsorpsi, ada di tubulus contractus distal. Nah, di situ proses pembentukan urin atau penyerapan urin reabsorpsi tidak hanya terjadi secara langsung, tapi dia juga dibantu oleh hormon yang disebut sebagai ADH. Oke. Kemudian ada yang disebut sebagai hematuria. Hematuria itu berarti adanya darah pada urin. Kemudian ada yang disebut sebagai glukosuria, berarti ada gula di dalam urin. Kemudian ada albuminuria, berarti ada protein albumin. Berarti ada protein albumin di dalam darah. Kemudian ada protein albumin di dalam urin. Kemudian bentuk ginjal, yaitu terbentuknya endapan kalsium di ginjal, dan diabetes insipidus. Tadi kalau dia kekurangan hormon ADH. Oke, kita latihan soal dulu ya. Ih, tadi itu kepotong. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya, saya tahu. Tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri.
ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Oke, sudah selesai sahabat Jura mengerjakan soalnya. Kita lihat soal nomor 1. Nomor 1, pernyataan yang tepat tentang pengertian dari ekskresi. Nah, tadi pengertian ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam sel, itu disebut sebagai ekskresi. Sedangkan kalau yang A, pengeluaran zat yang digunakan dalam proses fisiologi di dalam tubuh. Kalau dia fisiologi, berarti masih dapat digunakan oleh tubuh, berarti dia bukan ekskresi, berarti bisa jadi dia adalah sekresi. Kemudian yang B, pengeluaran zat sisa proses pencernaan. Nah, tadi kalau pencernaan kita habis makan, kemudian diserap tubuh, zat sisanya disebut sebagai zat sisa hasil pencernaan. Kalau dia adalah zat sisa hasil pencernaan, berarti disebut sebagai defekasi. Hasilnya adalah tinja atau yang disebut sebagai fezes. Kemudian C, pengeluaran sari makanan yang tidak diserap dan mengalami pembusukan. Berarti sama saja ya sobat juara, seperti yang B, yaitu pengeluaran zat sisa proses pencernaan makanan. Oke, soal yang selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2, manakah di antara organ berikut ini yang tidak termasuk organ ekskresi? Tadi sudah kakak jelaskan bahwa organ ekskresi itu ada paru-paru yang pertama, kemudian yang kedua ada kulit, kemudian ada hati, dan yang terakhir ada ginjal. Berarti yang bukan sistem ekskresi dia adalah lambung. Nah, berarti lambung terlibat dalam apa? Dia terlibat dalam proses pencernaan makanan. Oke, nomor 3. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ginjal. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ginjal berarti dia adalah urin. Jawabannya yang B. Kalau yang A, empedu, dia zat sisa, dia bukan zat hasil zat metabolisme yang dikeluarkan melalui ginjal, dia adalah urin. Kalau empedu, dia dikeluarkan oleh hati. Nah, kalau dalam sistem ekskresi yang menjadi pewarna empedulah yang dalam sistem ekskresi. Kemudian yang C, keringat. Kalau keringat dihasilkannya oleh kulit. Yang D, karbon dioksida. Tadi kalau dia adalah karbon dioksida dari uap air, berarti dikeluarkannya oleh paru-paru. Nomor selanjutnya. Kulit pada manusia terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan kulit tempat terdapatnya kelenjar keringat. Kalau dia kelenjar keringat. Nah, kalau dia adalah kelenjar keringat, berarti dia ada di bagian dermis kulit. Tadi lapisan kulit ada 3, lapisan paling atas namanya adalah stratum corneum, lapisan paling atas adalah epidermis, kemudian lapisan yang kedua adalah bagian dermis, kemudian lapisan yang ketiga adalah bagian hipodermis. Nah, kelenjar keringat ada di bagian dermis, dan tadi yang seperti kakak bilang bahwa dia kalau keringat melekatnya pada rambut. Lalu kalau di epidermis kulit adanya apa? Dia ada stratum corneum sebagai kulit ari, kemudian ada lucidum yang mengganti ketika kulit arinya rusak, lalu ada stratum granulosum yang menjadi pigmentasi dari kulit,
Kemudian germinativum yang mengganti ketika terjadi luka meregenerasi si epidermis. Lalu kalau di hipodermis ada apa di lapisan tersebut? Nah, kalau di hipodermis berarti dia ada sel saraf, kemudian ada pembuluh darah, dan di situ juga ada banyak lemak. Nomor 5. Zat sisa oksidasi bahan makanan yang dikeluarkan oleh pulmo. Nah, apa ini ya? Zat sisa oksidasi makanan yang dikeluarkan oleh pulmo. Jawabannya adalah C. Dia adalah uap air dan karbon dioksida. Nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi ginjal adalah yang A. Membuang zat sisa perombakan protein. Iya, tadi protein dibongkar di hati, kemudian dia menghasilkan urea nanti dibuang melalui ginjal. Kemudian yang B. Menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Iya. Kemudian yang C. Menjaga jumlah air di dalam tubuh. Ya, ginjal menjaga jumlah air di dalam tubuh. Jadi kalau tubuh kita kekurangan air, nanti akan dikirim dari otak, namanya adalah hormon ADH, antidiuretik hormon. Ketika si hormon antidiuretik, jadi mekanismenya begini sobat juara. Ketika tubuh kita kurang air dan ketika banyak air. Nah, ketika tubuh kita kekurangan air, maka apa yang terjadi? Hormon ADH-nya akan naik. Dia akan menyebabkan penyerapan air banyak dari ginjal. Akibatnya penyerapan airnya menjadi banyak. Nah, air diambil banyak dari ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya urin yang dihasilkan sedikit. Contohnya kapan? Contohnya adalah ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa kan kita nggak minum tuh. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hormon ADH di dalam tubuh kita naik. Nah, kemudian dia memicu penyerapan air dalam jumlah banyak dari ginjal, sehingga kalau kita puasa, urin kita menjadi sedikit. Oke, kemudian apa yang terjadi kalau kita banyak air seperti sekarang? Kalau banyak air, maka hormon ADH-nya akan turun. Maka air diambil dari ginjal dalam jumlah sedikit, atau diserap dari ginjal dalam jumlah sedikit. Nah, sehingga urin yang dihasilkannya banyak. Gitu. Itu menjaga jumlah air di dalam tubuh kita supaya kita tidak dehidrasi. Kemudian mengeluarkan minyak dan garam. Nah, itu bukan kerja dari ginjal. Mengeluarkan minyak dan garam dikeluarkan oleh siapa? Dia dikeluarkan oleh kelenjar keringat. Oke, next. Nomor 7. Nah, ini sobat juara yang tadi disebut sebagai nefron ginjal. Di situ ada lapisan korteks ginjal, medula, kemudian diperbesar lewat mikroskop. Di situ nomor 1 adalah bagian tubulus contractus pisau. Kemudian yang nomor 2 dia adalah bagian glomerulus. Yang ketiga dia adalah tubulus contractus proximal. Yang keempat disebut sebagai Lemu-Hebel. Yang kelima disebut sebagai ductus collecticus. Pasangan yang tepat antara nomor dan nama bagian nefron ginjal yang terdapat pada gambar berarti dia adalah C. 3 adalah tubulus contractus proximal. Itu ya. Thanks.
tanya nih, kalau diabetes insipidus kan nggak ada hormon ADH-nya ya Kak, itu gimana? Oke, jadi ada sejujurnya yang nanya, kalau diabetes insipidus itu kan nggak ada hormon ADH-nya ya, itu jadinya gimana? Nah, jadi diabetes ada yang disebut sebagai diabetes mellitus dan ada yang disebut sebagai diabetes insipidus. Nah, kalau dia adalah diabetes insipidus berarti kurang hormon ADH-nya. Nah, kekurangan hormon ADH berarti menyebabkan apa? Berarti menyebabkan jumlah urinnya nanti menjadi lebih banyak. Jadi orang tersebut akan selalu ingin buang air kecil. Kenapa? Karena kantung kemihnya dia penuh. Gitu. Semoga menjawab. Oh iya, satu lagi perbedaannya. Kalau dia diabetes mellitus, dia berarti ada glukosa di dalam urin. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau diabetes mellitus, dia kekurangan hormon ADH, akibatnya urinnya menjadi banyak. Itu namanya diabetes insipidus. Kemudian yang kedua, kalau dia diabetes mellitus, berarti dia kekurangan hormon insulin. Jadi ada glukosa di dalam urinnya. Oke, semoga menjawab. Next. Nomor 8. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna paling banyak terjadi pada bagian bernomor berapa? Kalau dia penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, kan tadi terjadi di sepanjang tubulus ya. Di tubulus contractus proximal, kemudian di tubulus contractus distal, zat yang masih berguna bisa di sini. Lalu bagian mana yang paling banyak terjadi? Dia di bagian tubulus contractus proximal, berarti di bagian yang nomor 3. Next kata. Nomor 9, secara berurutan bagian yang dilalui urin sebelum dikeluarkan. Bagian yang dilalui urin sebelum dia dikeluarkan berarti yang pertama adalah trapeus renalis, yang kedua adalah ureter, kandung kemih, kemudian uretra. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, next. Pertanyaan ke-10. Gangguan pada proses pembentukan urin yang disebabkan kekurangan hormon antidiuretik. Nah, tadi sudah dijelasin nih. Kalau dia kekurangan hormon antidiuretik, berarti dia disebut apa? Berarti ya, dia disebut sebagai diabetes insipidus. Kalau dia diabetes mellitus, tadi berarti dia kekurangan hormon insulin. Kalau dia kekurangan hormon antidiuretik, berarti dia diabetes insipidus. Kalau albuminuria berarti adanya protein di darah. Kemudian kalau uremia berarti adanya urea di dalam darah. Oke. Sudah selesai? Sampai di sini pertemuan kita tentang sistem ekskresi. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab. Selamat berlibur dan belajar lagi kembali di Nurul Fikri. Dan kita mengingatkan masih ada diskon 30% ya di Nurul Fikri hingga bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.